Untuk topik pertama, ini akan detailnya dibahas oleh mengenai guru honorer dan seleksi P3K akan dibahas oleh Dirjen GTK Mas Iwan. Tetapi sebelum itu mungkin saya memulai sedikit sebagai intronya. Saya rasa masyarakat juga harus mengetahui bahwa kita punya undang-undang ASN yang mengunci dua hal dalam rekrutmen P3K ini. Yang pertama, undang-undang ASN itu mengunci bahwa baik dari pihak swasta maupun negeri harus diberikan kesempatan untuk masuk dalam seleksi guru. Jadi itu hal yang dikunci oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pegawai ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan. Jadi ini dua hal yang memang dikunci oleh undang-undang ASN. Tetapi saya mengerti bahwa ada dua isu besar. Satu isu yang terbesar adalah beberapa guru yang tentunya yang lolos passing grade tapi tidak formasi. Ada isu kedua yaitu guru-guru yang mungkin lolos passing grade tetapi kalah dengan beberapa guru swasta dari sisi ranking. Dan yang ketiga adalah isu beberapa yayasan yang kehilangan guru. Dan ini isu tiga ini. Nah, ini akan dibahas sama Mas Iwan, tapi sangat penting untuk masyarakat mengetahui bahwa Kemdikbud mengambil posisi yang sangat jelas di sini. Walaupun ini bukan keputusannya Kemdikbudristek, bahwa ini adalah keputusan Panselnas, di mana ada beberapa pihak, posisi Kemendikbudristek kami ada di sisinya guru honorer. Artinya apa? Kami mengambil posisi dan berjuang di Panselnas untuk bagi guru-guru yang sudah lolos passing grade tapi belum dapat formasi, kita ingin dia tidak harus tes lagi, pada saat formasinya keluar dia langsung dapat. Itu adalah posisi Kemendikbud. Satu, pertama. Jadinya guru-guru honorer di luar, para organisasi-organisasi harus menyadari bahwa Kemdikbud ada di sisi mereka dan kami sedang berjuang setiap hari untuk meyakinkan perubahan, sehingga perubahan Permen Pan-RB sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi, ya. Itu yang pertama. Kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Kedua, kami mengambil posisi yang sangat jelas juga, kami sedang memperjuangkan bahwa seluruh proses rekrutmen ini kami ingin pastikan memaksimalkan afirmasi dalam bentuk apa? Afirmasi dalam bentuk kesempatan terbesar dan prioritas bagi guru di sekolah induknya. Itu adalah perjuangan kedua kita untuk memastikan dan memaksimalkan bahwa kita memberikan kesempatan terbesar dahulu bagi guru-guru honorer di sekolah-sekolah negeri di sekolah induknya dia, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar. Jadinya ini adalah dua hal yang sangat penting untuk dimengerti masyarakat dan para guru-guru honorer bahwa Kemdikbudristek hadir di sisinya mereka. Ini sangat penting. Tetapi ini adalah keputusan bersama di Panselnas. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang untuk mencapai ini. Ya, jadinya sekali lagi saya mengulang, Undang-Undang ASN mengunci bahwa partisipasi dari guru swasta itu diwajibkan oleh undang-undang. Mereka harus diberikan hak karena mereka juga guru yang diberikan hak untuk bekerja. Sama seperti kalau kita membuka rekrutmen untuk masuk kementerian, harus bisa diakses dari pihak swasta juga gitu. Itu adalah undang-undang ASN. Dan yang kedua yang dikunci adalah ASN harus bekerja di dalam organisasi pemerintahan, tidak bisa bekerja dalam organisasi swasta. Itu dua hal yang dikunci. Jadi solusi kita apa? Tadi yang saya sudah bilang, kita harus membuat proses rekrutmen P3K ini lebih baik lagi,
sehingga benar-benar memprioritaskan guru-guru honorer negeri di sekolah induknya dulu kita berikan kesempatan. Dan yang kedua, yang sudah lulus passing grade jangan disuruh ngambil tes lagi pada saat formasinya tiba-tiba keluar, dia harusnya diamankan formasi itu untuk mereka. Ya, itu adalah posisi Kemendikbudristek. Poin saya terakhir sebelum saya berikan kepada Dirjen GTK adalah Bapak Ibu, di tengah berbagai macam aspirasi dari masyarakat, janganlah kita lupa satu hal dan satu angka yang luar biasa. Hampir 300.000 guru di tahun 2021, guru honorer yang tadinya pendapatannya 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, yang sengsara dengan gaji begitu kecil, sekarang telah menjadi P3K. 300.000. Kapan itu terakhir terjadi? Bapak Ibu mungkin yang bisa lebih ingat kapan itu terjadi. 300.000 guru sekarang kesejahteraannya terjamin, yang tadinya tidak. Jadi itu menurut saya suatu hal yang patut juga dirayakan, walaupun proses seleksi ini masih tidak sempurna, dan kita terus akan perjuangkan hak-hak guru induk, guru honorer. Tetapi angka 300.000 ini tidak kecil, dan ini akan merubah kehidupan dan kesejahteraan mereka selama-lamanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin patut diingat juga. Dengan demikian dari saya, mungkin bisa saya berikan ke Mas Iwan. Kesimpulan garing keputusan. Saya ingin bacakan dulu, baru nanti kalau nanti ada masukan baru kita bahas bersama. Kesimpulan garing keputusan. A. PPK dan tindak lanjut Panja PGTKH ASN. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbud RI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait seleksi guru ASN P3K tahun 2021 dengan mempertimbangkan permasalahan yang timbul pada tahap 1 dan tahap 2, serta memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan, sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. B. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 95,18% atau sebesar 84.428.828.847.000 rupiah dari pagu sebesar 88.703.336.426.000 rupiah. 2.
Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertahankan capaian program prioritas tahun anggaran 2021 yang sesuai target pada tahun anggaran 2022 dan melakukan evaluasi terhadap program yang tidak sesuai target seperti rekrutmen guru ASN, bantuan subsidi kuota internet, dan prodi yang diakreditasi di PTN. C. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program tahun anggaran 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif capaian serta permasalahan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. B. Mendorong Kemendikbudristek RI agar program-program prioritas tahun anggaran 2022 dapat realisasi sesuai target. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kepada Panselnas agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun anggaran tahun 2022. D. Mendorong betul ya? A-nya mana? Udah bener kan D ya? Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga akreditasi mandiri agar dalam melakukan akreditasi tidak menjadi beban bagi perguruan tinggi yang akan diakreditasi. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan rapat kembali untuk membahas usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 sebesar 10.100.500.000 rupiah sebagaimana terlampir yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. D. Pembahasan isu-isu strategis kurikulum pengangkatan kepala sekolah Permendikbudristek nomor 35 dan PTN. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan peta data satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe pada tahun 2021. 2. Komisi 10 menekankan Kemendikbudristek RI agar memastikan implementasi K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe memiliki standar yang sama dalam hal standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali persyaratan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja LLDT. 5. Komisi 10 DPR RI menekankan agar Kemendikbudristek RI memastikan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan peserta didik dan GTK mendapatkan vaksinasi dosis 2 serta memperhatikan hak bagi peserta didik yang terhalang mendapatkan vaksinasi karena faktor kesehatan. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan RDP dengan Eselon 1 Kemendikbudristek RI atau Raker untuk melakukan pendalaman isu-isu strategis bidang pendidikan. Komisi 10 DPR RI meminta kepada Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis. Nah, ini mungkin nanti berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Mas Menteri dan seluruh pejabat Kemendikbud mungkin ada tambahan koreksi. Mungkin yang B1 Pak yang terkait